Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman di sesi ke-14 saya tidak menjelaskan mengenai kesimpulan gym, tapi saya rubah materinya menjadi bagaimana cara membuat pamflet atau banner di gyms. Temanya mengenai 17 Agustus. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat pamflet dan banner di gym, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai software gym. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat pamflet atau banner di gym. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat pamflet atau banner di software gym. Temanya sesuai saat ini, yaitu 17 Agustus. Kira-kira bagaimana cara membuat seperti ini. Oke, langkah pertama ya, kita harus membuat ukuran kertasnya. Saya kepengen menggunakan ukuran ini dia, landscape ke kanan. Kita ini dimensinya saya patokannya dia, patokan gambar ini. Sebelum teman-teman membuat seperti ini, teman-teman harus menyiapkan beberapa elemen. Salah satunya adalah foto, yaitu tokoh nasional, terus foto pribadi, atau ditambah lagi elemen vektor seperti tentara. Kemudian baik elemen judul kebutuhan ulang tahunnya, baik yang ini juga boleh, ini juga boleh, ditambah lagi banner, ditambah lagi bendera, ditambah lagi sama garudanya. Nah kira-kira dari elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, nah teman-teman baru digabung menjadi satu elemen seperti ini. Jadi satu elemen, jadi satu rangkaian cerita ya, yang seperti iklan atau poster. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama langkahnya, kalau ya teman-teman kalau misalkan belum dapat filenya, teman-teman nanti saya akan share linknya, file ini ada di mana ya. Oke, langkah pertama saya melihat dulu nih ukurannya berapa. Saya ke menu image, canvas size. Di sini ukurannya 640 433. Oke ya, ukurannya itu ya, ingetin ya. Oke, kemudian kita buat lembaran baru, file new, ukurannya adalah 640 433. Terus kemudian pastikan color space-nya RGB color. Terus background-nya saya pakai putih. Oke, selesai. Langkah pertama, saya mencoba untuk ngambil gambar ini, elemennya. Lalu saya Ctrl A, lalu diedit copy. Kemudian teman-teman tinggal diedit paste di sini. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, ini layar saya pindah ke atas ya teman-teman. Ini layar. Ini adalah layer, tadinya adanya di bawah teman-teman. Jadi saya tarik ke atas, oke, tampilnya kayak gini. Nah setelah kalau tarik ke bawah nanti nggak kelihatan posisinya, biar ini agak melebar aja, biar lebih panjang, gitu ya. Oke, saya taruh di atas, terus kemudian di layer ini saya klik ini, klik new, dah. Kemudian sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk mengecilkan menggunakan alat ini namanya scale, ya, klik aja, kira-kira diatur, kira-kira taruh di sini. Oke, kemudian setelah sampai di sini baru saya mengambil gambar benderanya. Benderanya saya tekan Ctrl A lagi, lalu edit copy seperti biasa. Lalu kita kembali ke gambaran kita, lalu saya ke edit pas. Iya. Lalu klik di sini lagi, jangan lupa karena ini dibuat sendiri teman-teman ya. Lalu klik lagi scale, klik di gambarnya, teman-teman tinggal dibesarkan sesuai kebutuhan. Apakah mau lebih lewat, oh enggak, itu silahkan teman-teman. Kebutuhan. Oke, kira-kira begini. Kalau sudah cocok langsung scale, selesai. Nah gambarnya taruh di bagian bawah ya, digeser ke bawah aja, tarik aja dari sini, tarik ke bawah. Nah nanti kan bilang gitu. Nah kira-kira gambarnya seperti ini bagaimana caranya? Oke teman-teman, untuk supaya gambar seperti itu teman-teman diklik di bagian gambar Bung Karno-nya, lalu di bagian mode normalnya diganti menjadi hard like. Nah jadi seperti itu. Oke, saya coba besarin biar oke, seperti ini. Scale. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini kan ada kayak kotak nih. Ini kan nggak enak dilihat nih, supaya kelihatan agak bagus gitu ya kan. Seolah-olah menyatu dengan si benderanya. Teman-teman klik di sini, lalu klik namanya adalah masking. Oke, pilihnya white. Oke, add. Lalu teman-teman pakai yang namanya brush, pilihnya brushnya hitam. Pastikan hitam di bagian atasnya, foregroundnya. Teman-teman ukurannya dirubah menjadi 200, kira-kira gini, jangan ya, agak besaran lah kira-kira segini ya. Baru dihapus sedikit-sedikit. Nah kayak gini. Oke,
Selesai, sudah selesai ya, simple ya. Terus berikutnya saya menambahkan sedikit ada gambar tentara. Teman-teman menggunakan ini langsung select all aja, select all, edit copy seperti biasa, lalu teman-teman aktifkan layar kita, lalu di edit pass kembali, kemudian teman-teman klik di sini, oke, kemudian teman-teman kecilkan lagi, kira-kira segini, dia tidak menonjol, kira-kira di sini posisinya. Oke, scale. Nah, teman-teman bisa menggunakan menggunakan yang namanya hard like, itu biasa hard like. Teman-teman tinggal bermain yang namanya opacity, karena saya tidak mau menonjol dia. Nah, dan letaknya itu ada di bawah atau di atas si tokohnya, boleh. Nah, bagusnya di atasnya, agak tipis ya. Kenapa saya agak tipiskan? Karena saya ingin memprioritaskan yang menonjol adalah tokohnya, Bung Karno. Oke, selanjutnya saya ambil Garuda. Garuda ini bagaimana? Saya select all lagi seperti biasa, lalu edit copy, kemudian teman-teman tinggal kembali ke layar kita, lalu diedit pas di sini. Oke, lalu klik di sini jangan lupa. Nah, lalu teman-teman geser gambar ke atas. Nah, saya kemarin ngambil bagian Garudanya saja. Saya menggunakan yang namanya Fuji Select, klik di sini aja. Oke, klik bagian atas. Lalu tekan shift, klik di sini. Klik di sini. Yang di bagian kakinya ya. Celah-celah kakinya, klik ini di sini. Lalu teman-teman select inverse. Kenapa select inverse? Soalnya kalau nggak saya select inverse, ketika saya klik masking seperti ini. Saya klik masking ya, klik di sini ya. Klik sini, lalu select di sini. Yang bolong dalamnya, saya nggak mau. Yang maunya, saya kemarin bolongnya di luar. Oke. Berarti saya harus ke select inverse. Nah, berarti sekarang seleksinya udah di dalam ya. Ciri-ciri seleksi di luar adalah teman-teman bisa ke select inverse, pinggirnya bergerak. Nah, ini ciri-cirinya seleksinya di luar. Kalau saya select inverse lagi, seleksinya di bagian dalam. Nah, di luarnya nggak bergerak. Nah, itu dia ciri-cirinya. Baru teman-teman tinggal klik di sini, dipilihnya adalah add maskingnya. Pilih selection, add, selesai. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal bisa menggeser kira-kira kemana. Hati-hati teman-teman ketika menggeser, ketika sudah di masking, teman-teman harus ngeklik di sini. Nah, saya tekan Ctrl Shift A ya, untuk menyesuaikan seleksi, saya geser kemari. Kecilkan lagi dengan meresize ukuran, scale. Gambaran diaktifkan, kecilkan. Kira-kira mau taruh di mana? Sini. Ya, atas ini boleh. Selesai ya. Dan berikutnya saya menggunakan ini dia, gambar ini. Saya select all, biasa edit copy, aktifkan lembaran kita, lalu diedit pas. Nah, langsung klik di sini. Nah, dia berdiri sendiri. Nah, ini saat saya lihat gambar besar sekali ya. Jadi teman-teman harus di-resize lagi, dikecilkan sesuai kebutuhan. Tempatkan di sini. Kalau sudah di scale, oke. Tekan Ctrl Shift J supaya biar tepat di halaman. Oke, saat ini saya geser kemari, teman-teman. Kalau saya perhatikan ini kurang besar ya. Inilah ya. Oke, boleh digeser ke kiri. Kira-kira begini ya. Dah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya putih? Itu dia, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan color adjustment, menggunakan color namanya exposure. Tinggal dinaikkan nilainya 100 lebih, mentok aja ya. Ini turunin. Oke, selesai. Dan berikutnya saya sudah dapat, ini sudah dapat, tinggal tulisan dan si gambar ini. Simpel ya, cepat ya, gampang ya. Oke, teman-teman, saya menambahkan tulisan. Saya klik di sini, saya klik huruf A, lalu saya menggunakan font agency FP Bold Condensation, klik aja di sini. Oke, saya pakai ukurannya, ini kalau saya ketik gede banget, nah kan, pakai ukuran 30 aja. Oke, saya ketik
Wah, sorry. Saya 30. Oke. Indonesia. Tangguh. Oke. Indonesia tumbuh. Oke. Saya blok semua ya. Saya ganti warna putih. Oke. Lalu saya geser ke sini. Kira-kira di sini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, teman-teman kalau menggeser ke kanan, tinggal klik di sini, tinggal diklik move, digeser secara. Itu dia ya. Cara gitu ya. Misalkan mau digeser kemari. Dah, misalkan. Oke, kalau garudanya mau dibesarin boleh. Saya besarin aja. Biar lebih mantap. Oke. Dan yang terakhir teman-teman kalau kita perhatikan di sini ya. Ini ada gambar figur foto orangnya, mungkin orang-orang lain mau dipasang di situ. Ambil yang ini aja, foto bebas yang mana aja. Saya edit select all, edit copy, aktifkan di sini, lalu edit pas. Sorry, saya harus aktifkan yang paling atas ya, maaf, aktifkan yang atas layarnya, lalu di edit pas. Nah, saya kecilkan lagi. Teman-teman tinggal coba untuk diperkecil ke scale. Kecil lagi. Kalau di sini kecil lagi. Di sini deh kira-kira. Ya boleh. Scale. Kalau udah klik di sini. Biar berdiri sendiri layarnya. Lalu Ctrl Shift J. Nah, teman-teman bisa menggeser gambarnya kemari. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian teman-teman tinggal dibuat ellipse. Oke, tekan shift ya supaya benar-benar bulat. Geser kira-kira di mana yang kita mau. Kalau sudah di enter, lalu teman-teman klik di masking, pilihnya selection add. Selesai. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba memperbesar seleksinya. Nah, ini kan seleksi masih ada nih. Ya, jangan dihilangin dulu. Klik di seleksinya ya. Klik seleksinya, nanti dia akan keluar kayak gini. Ketika klik di dalam, teman-teman klik di baik di ujung atas, kiri, kanan atau bawah, silakan salah satu, tarik keluar, tekan Ctrl Shift. Nah, supaya mendapatkan pelebaran dari posisi sama dari tengah. Kalau sudah berlayar baru, kenapa berlayar baru? Supaya tidak menumpuk di layar yang gambar fotonya. Saya berlayar baru ya, saya pakai transparan jenisnya. Oke. Lalu teman-teman ambil yang namanya gradient. Gradiennya kalau teman-teman ragu-ragu, pilihnya default aja, normal. Karena ini udah ada defaultnya. Ya, defaultnya udah ada. Oke. Di mana defaultnya? Kita cari. Oke, dia ada. Ini defaultnya. Oke, tinggal ditarik aja kemari arahnya. Bawah. Klik bagian kiri atas yang di sini. Ganti warna merah. Selesai ya. Setelah sampai sini di Ctrl Shift A. Nah, teman-teman posisi lingkaran ini dipindah ke bawah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, lingkaran bawah ini menggunakan efek filter, namanya adalah light and shadow. Pilihnya drop shadow. Nah, ini dia. Nah, teman-teman tinggal diatur kira-kira opacity tinggi atau enggak. Terus arahnya dari bayangannya besar atau enggak. Tergantung kalian sukanya maunya bagaimana. Kalau sudah di OK. Selesai. Ya, begitulah cara bermainnya, teman-teman. Jadi ini ada beberapa elemen yang kita gabung dari 8. Satu bendera, yang kedua si gambar Bung Karno-nya, ketiga gambar yang sininya, tentaranya, yang berikutnya adalah logo, yang berikutnya lagi adalah logo 76-nya, berikut lagi tulisan, dan itu lagi adalah foto dan background belakangnya lingkaran. Kurang lebih itu teman-teman, saya berharap materinya bermanfaat, dan itulah cara menggunakan GIMP, bagaimana ketika beberapa elemen menjadi satu, disebut manipulasi, jadi menggabungkan dari beberapa elemen menjadi satu frame. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapat video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai
GIMP atau desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi 15 mengenai kesimpulan.